berapa? Kenapa berubah? Yang sekitar 240 triliun untuk MBG. Menteri Keuangan Purbayu Sadewa Jumat 14 Agustus 2026 menyebut anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dalam RAPBN 2027 masih masuk dalam anggaran pendidikan. Nilainya mencapai 240 triliun rupiah untuk 60,6 juta penerima manfaat. Dengan alokasi sebesar itu, apakah MBG kembali menggerus anggaran pendidikan? Lalu bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pemerintah memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada 2028? Kita bahas. Total RAPBN 2027 mencapai 4.090 triliun rupiah, sedangkan alokasi anggaran pendidikan mencapai 820,9 triliun rupiah. Dari anggaran pendidikan tersebut, 240 triliun rupiah dialokasikan untuk MBG. Terkait besaran dan penempatan anggaran MBG tersebut, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriawan Salim, Selasa 18 Agustus dengan alokasi anggaran MBG sebesar itu hanya tersisa 580,9 triliun rupiah untuk komponen pendidikan lainnya. Nilai tersebut setara dengan sekitar 14,2% dari total RAPBN 2027, jauh di bawah batas minimal 20% yang diamanatkan konstitusi untuk anggaran pendidikan. Menurut Satriawan, anggaran pendidikan semestinya lebih dari 800 triliun rupiah jika alokasi MBG sebesar 240 triliun rupiah ditambahkan di luar anggaran pendidikan. Ia menilai pemerintah sebenarnya sedang tidak mematuhi atau bahkan melawan perintah konstitusi. Ia juga mengaku sangat kecewa karena dalam perspektif kewajiban negara, pemerintah semestinya tidak menunda pelaksanaan kewajiban konstitusional tersebut. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji, Selasa 18 Agustus mengatakan anggaran pendidikan yang tersisa setelah dialokasikan untuk MBG hanya setara dengan 14,2% dari total RAPBN. Padahal masih banyak persoalan pendidikan yang belum terselesaikan, seperti sekolah rusak, kekurangan dan ketimpangan distribusi guru, serta rendahnya kesejahteraan guru honorer. Merujuk putusan MK, ia berpendapat pemerintah tidak boleh memaknai frasa paling lambat sebagai izin untuk terus menggunakan anggaran pendidikan bagi MBG selama 2026 dan 2027. Menurut Ubaid, tenggat hingga 2028 yang diberikan MK seharusnya menjadi ruang transisi bagi pemerintah untuk menata struktur APBN. Tenggat tersebut tidak seharusnya menjadi dalih untuk mempertahankan atau memperbesar penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG. Pemerintah seyogyanya tidak memelintir putusan MK. Tahun 2028 merupakan batas akhir untuk mematuhi putusan tersebut, bukan izin untuk terus menggerogoti anggaran pendidikan hingga 2027. Di sisi lain, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menjelaskan pada 2027 Kemendikdasmen mendapatkan anggaran 61,1 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk mempercepat pemerataan akses dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Berbagai program yang akan dijalankan dengan anggaran tersebut, antara lain revitalisasi satuan pendidikan yang rusak, inisiatif penyelenggaraan pendidikan dasar gratis, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kesejahteraan guru melalui akselerasi sertifikasi pendidik, program Indonesia Pintar, penguatan pendidikan karakter, standarisasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik, hingga pengembangan sekolah nasional terintegrasi. Sahabat Kompas, frasa paling lambat 2028 dalam putusan MK sejatinya adalah batas akhir, bukan izin. Selama pemerintah terus memaknainya sebagai ruang untuk menunda, selama itu pula anggaran pendidikan akan terus terkuras untuk membiayai program yang semestinya berdiri di posnya sendiri. Pertanyaannya kini bukan lagi kapan MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan, melainkan apakah pemerintah benar-benar berniat memisahkannya.